kita mau bina iman anak. Siap belum baca kitab, bernyanyi, berdoa, dan berkreasi? Yuk kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu berbuat baik kepada kami. Bantulah kami agar dapat membalas kebaikan-Mu dengan berbuat baik kepada siapapun. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Bacaan Injil dari Yohanes 8 ayat 1-11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat salah? Siapa di sini yang sering berbuat salah? Aku. Kalau kita berbuat salah, apa sih yang kita harapkan? Diampuni, dimaafkan. Nah, selamat pagi adik-adik semua. Saya Gege. Dan saya Kak Henry. Kami berdua dari Bina Iman Anak Wilayah 1.
Bacaan pagi ini bercerita tentang pengampunan. Kita adalah manusia yang lemah. Seringkali kita tunduk dengan keinginan daging. Maksudnya apa? Maksudnya kita ingin menjadi anak yang taat, anak yang patuh pada orang tua. Tapi kenyataannya Kita tidak mau mendengarkan, bahkan melawan orang tua. atau kita ingin menjadi anak yang rajin. Tapi kenyataannya Seringkali kita malas menunda pekerjaan atau lebih suka bermain handphone atau nonton YouTube atau televisi. atau kita tahu bahwa jujur itu baik. Tapi kenyataannya, Seringkali kita berbohong. nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita berbuat salah? Kita minta maaf, kita mohon ampun. Benar sekali. Melalui bacaan hari ini, kita diingatkan setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan kalau kita berbuat salah. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama, kita harus sadar. Kita tahu kalau apa yang kita lakukan salah. Melawan orang tua, berbohong, malas, itu semua salah. Kita harus sadar. Yang kedua, kalau sudah sadar, langkah berikutnya adalah kita minta maaf atau mohon ampun. Minta maaf kepada orang tua, kakak, adik, guru, teman-teman, atau siapa saja yang menderita karena perbuatan kita. Khusus untuk hubungan kita dengan Tuhan, baik kalau kita mohon ampun atas dosa yang telah kita lakukan. Langkah ketiga yang tidak kalah penting adalah berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Kalau kita sudah sadar, sudah mohon maaf, jangan sampai kita mengulangi lagi kesalahan yang sama. Melawan orang tua lagi, berbohong lagi, malas-malasan lagi. Lalu semua perbuatan salah itu dilakukan lagi, tobat kita menjadi tidak berarti. Maka penting bagi kita untuk punya niat, Saya mau hidup lebih baik lagi. saya mau mendengarkan orang tua dan guru, Saya mau selalu berkata jujur. saya mau menjadi anak yang rajin. Dengan demikian, pertobatan kita berbuah. Kita menjadi anak yang lebih baik lagi. Khusus di masa Prapaskah ini, gereja menyediakan banyak waktu yang lebih untuk semua umat yang mau menerima. Sakramen pengakuan dosa. Sakramen ini khas hanya ada di gereja Katolik. Di ruang pengakuan, di hadapan imam, kita bisa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Nanti imam akan memberikan pengampunan untuk dosa-dosa yang kita mohonkan ampun. Tuhan Yesus itu maha baik. Dia akan mengampuni dan menerima siapa saja yang mau bertobat. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar sama-sama kita 1. Sadar dan jujur mengakui kesalahan. 2. Mohon ampun dari Tuhan. 3. Berusaha untuk hidup lebih baik lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang baik, kami sudah mengikuti Dia hari ini. Semoga kami dapat menjadi anak-anak yang baik sesuai kehendak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini kan? Jangan lupa ikutan Bina Iman lagi ya minggu depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.